Siap. Ngarekam tuh itu. Kedap Bu, bisi tengah rekam Bu. Ya, sok. Sok cek. Oke, siap. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Instruktur, Ibu Resna, terima kasih telah hadir, dan seluruh peserta. Alhamdulillah pada hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena rahmat dan hidayahnya kita semua diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan virtual koordinator training batch 6. Kembali lagi bersama kami kelompok 3. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri kembali. Nama saya Nina Mardiana. Di sini saya bertugas sebagai host. Saya berasal dari Kecamatan Dayeuhkolot. Bersama saya sudah hadir Ibu Teti Hartati sebagai moderator yang akan memandu nanti kegiatan. Beliau mengajar di SDN Kota Baru. Dan presenter kita pada hari ini yaitu Bapak Lukman Ahmad Lukman Eshum. Bapak Ahmad Lukman Eshum. Beliau adalah guru di SD Plus Markas. Pada kesempatan ini beliau akan menyampaikan materi mengenai anak berkebutuhan belajar. Betul ya? Nah, berkesulitan belajar. Materi ini sangat menarik untuk disimak dikarenakan setiap guru mungkin dimanapun pastinya akan menemukan anak-anak yang berkesulitan belajar ini. Untuk mempersingkat waktunya, maka saya akan memberikan melanjutkannya kepada host, kepada Ibu Teti. Moderator. Ibu moderator ya. Aduh, mohon maaf ini kenapa ya? Kepada Ibu Teti, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Nina Mardiana yang telah memberikan waktunya kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari kita masih bisa berjumpa di dunia virtual ya Pak, Bapak Ibu. Alhamdulillah juga pada sore hari ini saya ditemani oleh presenter yang sangat ganteng ya. Di sini Bapak Ahmad Lukman masih single dan ternyata kali ini insya Allah akan melangsungkan pernikahan ya Bu Nina ya. Materi yang akan dibawakan hari ini yaitu tentang anak berkesulitan belajar, di mana banyak sekali ya di setiap sekolah ada saja anak yang memang mempunyai kesulitan dalam belajar. Tidak semua anak bisa mengikuti belajar dengan baik. Ada juga anak-anak yang memang sulit ya untuk belajar. Nah, di sini akan dibahas dengan tuntas oleh Bapak Ahmad Lukman. Baiklah, kepada Bapak presenter kami persilakan untuk membawakan materinya. Terima kasih kepada Bu Nina selaku host dan Bu Teti selaku moderator dan juga Ibu Instruktur Ibu Resna Restiana yang telah hadir dan bergabung di room ini. Perkenalkan saya Ahmad Lukman. Saya kerja di SD Plus Markas. Oke, kali ini kita akan membahas tentang ABB ya, anak berkesulitan belajar. Nah, banyak sekali sebetulnya ABB ini
kita temui di sekolah-sekolah ya. Dan ABB ini juga termasuk dalam kategori ABK juga, anak berkebutuhan khusus. Karena itulah dalam dunia inklusif sebetulnya belajar itu adalah untuk semuanya gitu, beragam walaupun semuanya berbeda, tetapi tetap menyamaratakan gitu. Oke, lanjut saja, saya akan bahas materi ini. Sebentar, belum keluar. Sudah keluar Bu atau belum? Nah, ini masih di sini. Oke. Sudah tampil Bu ya? Oke. Di sini ABB, anak berkesulitan belajar. Apa itu ABB? Nah, saya jelaskan dulu siapa saya. Nama Ahmad Lukman, Eshum. Alamat Jalan Kepo Bibul, RT 05 RW 01, Sayati, Bandung. Pekerjaan guru, instalasinya adalah SD plus Marhas. Pendidikan dulu di SD Negeri Sukamenak Indah 1. SMP di SLTP Negeri 21 Bandung, SMA Aman 1 Bandung, dan perguruan tinggi negeri yaitu Sastra Sunda Unpad 2007. Ternyambung Bu sareng guru. Lalu cita-cita, alhamdulillah tidak sesuai dan alhamdulillah bahagia ya. Oke, lanjut. Nah, di sini apa itu ABB? ABB itu berasal dari kata A. Ini adalah akronim dari A adalah anak. Arti dari KBBI anak, kata benda yaitu keturunan yang kedua. Nah, ini bukannya melainkan cucunya. Itu sama saja seperti anak. Manusia yang masih kecil, yang berumur 6 tahun juga, kemudian binatang yang masih kecil juga. Nah, terus pohon yang kecil juga pada umbi atau rumput tumbuh-tumbuhan yang besar. Nah, gitu ya. Tapi di dia Bu kedah di non harus dibedakan dengan kebudayaan kita. Kalau misalkan berkaitan dengan anak rupa-rupa kan di bahasa Sunda mah anak meri, anak hayam, teh beda gitunya namina teh. Tas dia B pertama nyata berkesulitan. Pada pengertiannya dikatakan mengalami permasalahan terhadap apa yang dikerjakannya gitu ya. Kemudian B selanjutnya adalah belajar. Pada kamus KBBI pengertiannya berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Oke. Lanjut. Di sini dan jadilah ABB. Apa itu ABB? Di sini ada pengertiannya. Kita akan bahas tentang pengertiannya dulu, kemudian penyebab, kemudian karakteristiknya, kemudian klasifikasinya, kemudian memperkenalkannya ya. Menemukan ini salah nulis ini. Jadi kemudian pembelajarannya seperti apa harusnya belajar dengan murid ABB ini. Dalam pengertiannya ialah ABB ini mempunyai gejala yang tampak pada peserta didik yang ditandai dengan prestasi belajar yang rendah atau di bawah kriteria yang telah ditetapkan atau kriteria minimal. Jadi kalau misalnya KKM-nya 70, dia itu cuman dapat bisa 50 Bu, kayak gitu, atau enggak 60. Nah, kemudian kondisi kronis yang diduga bersumber dari neurologis yang secara selektif mengganggu perkembangan, integrasi atau kemampuan verbal dan non-verbal gitu. Terus kemudian menunjukkan adanya jarak antara prestasi belajar yang diharapkan dengan prestasi yang dicapai. Kemudian faktor penyebab ini ya. Jadi ABB ini disebabkan oleh pertama organ tubuh. Nah, organ tubuh ini biasanya ini berkaitan dengan otak Bu. Jadi gitu. Ada apa? Bukan kerusakan, jadi mungkin ada kekurangan dalam otaknya ya. Dan ini tuh merupakan faktor
terbesar ini teh. Cuman kalau misalkan mau dites itu kan pakai screen otak gitu ya Bu ya, itu pasti mahal harganya gitu ya. Nah makanya ada metode yang paling sederhana dan murah sih gitu, cuman rada liar oke gitu, untuk mengidentifikasi bahwasanya anak ini ABB atau tidak gitu. Kemudian selain faktor organ tubuh, di sini juga ada faktor lingkungan. Nah faktor lingkungan ini biasanya berupa ketika si anak minder gitu tah, kehilangan lingkungannya, atau faktor lingkungan ini bisa jadi ke faktor ekonomi juga gitu, atau juga bisa kepada ketika belajar tinu poek-poek gitu Bu ya Bu gitu ya, tinu poek-poek misalkan lampuna redup gitu ya, itu bisa jadi penyebabnya. Kemudian psikologi dasar. Nah psikologi dasar ini tentu saja ada 6 TA ya, nanti akan saya bahas. Lanjut. Nah, psikologi dasar ini diantaranya adalah persepsi visual. Persepsi visual ini lebih kepada penglihatan. Jadi ketika si anak itu melihat dia mampu tidak mempersepsinya gitu. Ketika dia melihat itu AT, bisa jadi itu adalah B misalkan gitu ya. Nah ini contoh kasusnya adalah seperti misalkan huruf P dan Q. Nah gitu. Jadi ada persepsi visual yang kurang bagus di si anaknya. Kemudian auditory itu lebih kepada pendengaran. Nah ini berarti faktor menyimaknya agak kurang juga ya. Nah kemudian memori tentu saja kepada ingatan. Kemudian haptik ini lebih kepada motorik. Nah, biasanya contoh kasusnya itu seperti menulis. Nah itu contoh kecilnya. Kemudian konsentrasi ini sama seperti visual, auditory dan memori ya. Kemudian atensi, perhatiannya. Nah gitu ya. Jadi memang anak ABB ini memang mesti benar-benar diperhatikan, walaupun kenyataannya dia mempunyai kekurangan gitu. Tapi insya Allah dari itu mah bukan kekurangan, karena dalam dunia pendidikan kekurangan itu adalah merupakan proses untuk tidak kurang lagi gitu ya, karena pada tujuannya adalah belajar untuk menambah hal-hal yang baru dan menuntut ilmu gitu. Lanjut. Nah ada tambahan IQ-nya normal, betul ya, benar. Jadi faktor ABB penyebab ya perlu digarisbawahi, misalkan ABB ini tidak karena faktor intelijensinya tidak, faktor ABB ini EQ-nya juga normal gitu, termasuk normal juga. Karena kalau misalkan EQ-nya rendah itu ada juga kategori yang lainnya gitu dalam dunia ABK gitu ya. Nah di sini ada karakteristik dari ABB. Yang pertama memiliki salah satu kesulitan dari ketiga aspek akademik. Nah ketiga aspek akademik itu yaitu membaca, menulis atau berhitung. Nah kemudian mengalami hambatan dalam memori visual maupun auditoris jangka panjang maupun jangka pendek. Seperti tadi sulit membedakan antara huruf P dan Q misalkan, kemudian M dan N. Nah gitu, itu banyak sekali di kasusnya ya, di kelas bawah khususnya gitu ya. Kemudian memiliki masalah dalam mengingat atau memahami informasi. Betul sekali, biasanya karakteristik dari ABB ini memang ingatannya kurang gitu, kurang lah gitunya. Nah, kemudian memiliki masalah dalam mengenal arah, seperti sulit membedakan kanan dan kiri, atas bawah. Jadi mau di piwarang naros ditaros mana katuhu, nah, jawab kenca gitu ta. Mana kenca, jawab katuhu gitu. Kanan mana kanan gitu. Jadi kurang bisa menangkap. Ada lagi kalau misalkan disuruh menggambar, itu gambarnya teh jadi kurang sempurna. Misalkan suruh menggambar wajah tapi hidungnya nggak ada gitu. Nah, itu seperti itulah. Kemudian yang kelima adalah sulit memahami konsep waktu maupun jam. Nah gitu ya. Konsep waktu dan jam ini misalkan dia belum tahu mengenai pagi, malam, siang kayak gitu, belum tahu juga tentang jam 7 teh jam 10 beranggapan.
jam 7 nate misalkan gini, waktu tidur waktu bangun tidur itu jam 5 misalkan dia teh, tapi karena persepsinya udah jam 6 we gitu, walaupun dia tuh bangun teh jam 5 gitu. Jadi eta biasana ABB teh di teh. Nah, klasifikasi kesulitannya yaitu dibagi menjadi 2, karena tadi berasal dari organ tubuh, kemudian lingkungan. Nah, koswara kemudian merangkum kembali menjadi 2 klasifikasi. Yang pertama adalah perkembangan. Perkembangan ini lebih kepada psikologi dasarnya yang tadi ya, yang tadi disebutin, yang ini persepsi visual, auditory, memori, haptik, konsentrasi, dan atensi gitu. Itu psikologi dasarnya. Kemudian yang kedua, selain kesulitan dalam perkembangan, kesulitan juga dalam akademik. Nah, di sini adalah ketiga aspek ini dalam pembelajaran biasanya di sekolah yang sangat penting untuk sebagai guru-guru untuk diamati ya anak-anak teh, tentang membacanya, menulisnya, dan berhitungnya gitu. Jadi klasifikasi kesulitan pembelajaran ABB itu lebih dibagi menjadi 2, yaitu perkembangan dan akademik. Kemudian klasifikasi kesulitan juga dalam perkembangan yaitu belum matangnya psikologi dasar pada diri anak. Contoh, kurang dalam menulis, sulit mempelajari bahasa, bahkan berkomunikasi. Nah, ada contoh kasus di sekolah saya, memang dia masih kelas bawah ya, dan kebetulan itu murid saya juga, karena saya memegang kelas gitunya. Memang agak sulit ketika dia menulis sambil mengucapkan, itu agak susah. Misalkan kalau menulis makan tuh jadi maka enak duka itu teh gitu. Enak duka itu teh makan pakai apa n gitu, baru harus dibimbing terus. Kemudian kesulitan belajar dalam akademik, misalnya mengalami prestasi belajar yang tidak sesuai. Nah, biasanya ini selain dari tadi faktornya, biasanya oke faktor lingkungan juga ya, biasanya juga. Nah, itu teh faktor di luar ya, di luar maksudnya teh ini teh anak teh kenapa gitu, kenapa dan dalam kategori apa. Nah, itu sebetulnya ya, karena banyak di saya juga, saya memegang 1 kelas 2 dan alhamdulillah mendapatkan anak-anak yang super hebat gitu. Banyak aneka ragamnya, benar-benar hebat gitu. Ada yang ABB, banyak lah gitu. Kemudian, nah ini kesulitan belajar terdiri dari berbagai aspek. Nah, salah satunya berkesulitan membaca, berkesulitan menulis, berkesulitan berhitung. Jadi contoh kasusnya ketika membaca itu memang susah, jadi dieja. Kemudian kalau menulis itu kadang ada perbedaan atau susah membedakan antara huruf, misalkan M jeung N, B dan D kayak gitu. Itu sulit sekali. Bahkan ketika hurufnya konsonan dan vokal, misalkan bukan konsonan, vokal dan konsonan seperti ember, itu si anak bakal nulisnya tidak memakai E, tetapi M B R gitu. Dengan go E tapi M B R gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh kasus di mana si anak berkesulitan untuk menulis. Kemudian dalam berhitung, nah, kalau misalkan berhitung si pikirannya udah kemana gitu, udah misalkan 20 ditambah 15 sabraha gitu ya, dia tuh langsung gitu, si tangannya itu gerak, wah ini karunya gitunya, riweuh langsung gitu. Nah, itulah salah satunya, dan masih banyak lagi, tetapi yang paling intinya mah adalah itu 3 ya dalam akademik mah, membaca, menulis, dan berhitung. Nah, di sini karakteristik dalam berkesulitan belajar membaca yaitu memiliki kekurangan dalam membedakan seperti sering tertukar huruf B dengan D, M dengan N, P dan dengan Q yang tadi dibahas. Tidak mampu menganalisis suatu kata atau mengeja kata. Misalkan
seperti ini apa ya, ember kayak gitu ya, sulit itu diajarnya. Kemudian tidak mampu memahami simbol bunyi tertentu seperti nya, nah gitu. Jang itu teh sulit buat mereka mah. Terus buang, buah, itu teh sulit banget. Kemudian apalagi ditambah rarangken gitunya, rarangken tengah gitu, karunya bisa. Makanya itu benar-benar perjuangan seorang guru di sana. Terus kemudian pada bacaan bergambar, anak akan lebih fokus pada gambar dibandingkan bacaan. Nah iya, memang dari anak ABB ini kebanyakan rata-rata mereka suka dengan visualnya gitu. Jadi ketika ada soal nih berupa gambar, dia itu langsung paham, oh ini gambarnya ini gitu. Tapi tetap persepsinya itu yang kadang menjadi rumit bagi dirinya gitu ya. Kemudian penghilangan kata atau huruf, contoh warna dibaca warna. Nah betul, jadi sisipan huruf tengahnya memang kurang gitunya, R kadang jadi L gitu gitu. Warna terus biru misalkan biu gitu, nah jadi kurang. Kemudian penyalipan atau penambahan huruf, nah di tambahan biru misalkan gini bukan makan, jadi kayak huruf vokal ke konsonan gitu. Nah itu yang sulit buat anak ABB mah. Kemudian tersendat dalam membaca dan mengeluarkan suara kecil atau ditahan yang kayak tadi ya gitu. Dan pengucapan kata yang salah. Mungkin ini mah pengalaman saya muridnya ke SD. Lanjut, anak berkesulitan belajar menulis. Salah satunya adalah memiliki kemampuan motorik halus yang kurang baik. Jadi ada si cara memegangnya itu kurang baik. Kadang itu juga mempengaruhi ketika menulis. Jadi menulis kata yang tadinya harus tegak jadi acak-acakan. Kemudian karena ini dipengaruhi oleh kekuatan tangan yang kurang baik mungkin ya memegangnya. Kemudian tulisan sulit untuk dipahami dan dibaca, betul. Menulisnya aja ya kurang jelas gitunya. Kemudian menyelipkan huruf besar dalam setiap kata, contoh nama. Nah, ada M yang gede, S-nya gede, A-nya gede kayak gitu. Kalau misalkan di kelas 1 ini memang bisa dianggap wajar karena memang kepada kelas 2-nya belum diajarkan gitu. Tapi kalau misalkan di PAUD-nya sudah belajar tentang ini, maka ya itu perlu kita analisa anaknya. Identifikasi, bukan analisa, maaf. Cek. Ya Pak, Bu. Gimana? Kemudian memiliki ukuran tulisan yang besar. Aja saya mohon maaf. Ya, gak apa-apa Bu. Kemudian memiliki ukuran tulisan yang sangat besar, jadi tidak konsisten gitunya. P ieu gede, nu ieu mah jadi ana alit gitu, dena alit oke. Ya seperti itulah. Pasti guru-guru di sini sudah menemukan kasus-kasus seperti itu. Kemudian sulit melakukan koordinasi mata dan tangan. Nah misalkan gini lagi nulis kemana gitu ya nate, jadi tidak fokus teh ya. Udah lanjut. Nah kemudian ciri dari ABB yang dalam 3 akademi ini berhitung, sulit memahami konsep angka secara abstrak. Nah jadi ketika kita bikin soal misalkan misalkan 30 ditambah 12, dia tuh sulit. Makanya dengan ini 30 dihitung heula 30 na gitunya. Wah, pokoknya mah riweuh pokoknya. Nah, gitulah model gitu. Terus kemudian sulit memahami konsep nilai tempat, satuan, puluhan, ratusan. Ya, seperti nulis coba tulis angka 1002 misalkan. Jadi nolna nu aya 3 1002. Jadi 10002 gitu. Kan itu kan udah salah ya. Nah, seperti itu misalkan 203 jadinya 2003 gitulah. Misalkan 2010 22 nolnya 3 baru 1 0 gitu. Nah, seperti itu. Terus kemudian sulit memahami simbol operasi hitung X kali bagi
sama dengan dan kurang. Nah ini rata-rata anak-anak memang dalam proses pertumbuhannya memang agak bingung juga dalam mengenai hal ini gitu. Bagaimana siasatinya? Nah itu banyak macamnya sih sebetulnya metode mah gitu. Nah kemudian ini sulit menyelesaikan soal cerita. Oh ya iya, ini saja belum paham bagaimana dengan ini gitu. Oke, lanjut. Oh ya sedikit. Jadi yang di abstrak di sini dia sulit memahami konsep angka secara abstrak di sini ialah memang betul karena biasanya anak ABB ini perlu hal yang konkret. Jadi metode pembelajaran juga harus dari semi konkret, konkret dan abstrak gitu. Konkret, semi konkret dan abstrak. Maaf terbalik gitu. Nah, kemudian hasil belajar dipengaruhi oleh waktu yang tersedia untuk mempelajari bahan pelajaran yang telah ditentukan. Usaha yang dilakukan peserta didik untuk menguasai bahan pelajaran, kualitas pengajaran atau tingkat kejelasan pengajarannya. Model ABI itu jelas modelnya salah satu faktor. Nah, kemampuan peserta didik untuk mendapat manfaat yang optimal dari keseluruhan proses pembelajaran yang sedang dihadapi, pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, jadi pada intinya mah di sini ketika kita mengajarkan anak-anak berkebutuhan khusus, salah satunya ABB, kita memang harus terfokus kepada satu tujuan, yaitu anaknya itu sendiri. Jadi anak jangan dulu dikasih misalkan bilangan kalian dulu atau bilangan suruh membuat kalimat, tapi harus fokuskan dulu kepada kebutuhannya. Kalau misalkan mereka kebutuhannya itu belum bisa baca, maka itulah yang harus mesti dilakukan terlebih dahulu gitu. Kemudian cara menemukan atau mengenali ABD ini ialah dengan pertama identifikasi, kemudian asesmen, dan disinilah solusinya pembelajaran bagi ABB. Identifikasi ini tentu saja dilakukan oleh guru kelasnya atau wali kelasnya, karena bagaimanapun seorang anak di kelasnya mau itu dites sama psikiater gitunya, tetap yang tahu mah adalah guru kelas gitu. Nah, guru kelas ini yang paling berpengaruh untuk perkembangan anak didiknya, khususnya ABB ini. Kemudian menggunakan soal sesuai jenjangnya, yaitu sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan anak di saya ada memang kalau dikasih soal memang sulit, langsung liar gitunya. Jadi memang ini soalnya mesti dibantu oleh gambar gitu, karena visualnya dia memang bagus. Kemudian menemukan hasil terendah di antara membaca, menulis atau berhitung. Jadi hasil terendahnya apa nih di antara membaca, menulis atau berhitung? Ketika ini matematikanya bagus nih, wah berarti jangan untuk mengidentifikasi anak di berhitung, oke, sudah bagus gitu ya. Membaca, ternyata di menulisnya. Saya contoh kasus kayak gitu, ada seorang anak yang kalau misalkan dikasih soal matematika, Bu, dia itu kelas 2, tapi saya tantang untuk menjawab soal kelas 3, bahkan soal untuk kelas-kelas atas gitu ya, menguraikan, menganalisa, dan ternyata dia bisa. Misalkan seperti ini, ukuran kita buat soal cerita misalkan 100 meter ditambah bukan gitu, yang bukannya meter ke kilometer gitunya, sentimeter pokoknya itu sok dirubah dulu ke kilometerin semuanya. Itu benar-benar bisa anak itu tapi dalam menulis 2 baris 2 jam gitu, 10 menit 2 jam sajam gitu, betul beres-beres gitu dan benar-benar benten bisa. Ini sesudah identifikasi baru kita melakukan asesmen. Asesmen ini terdiri dari 3, melakukan observasi dulu anaknya, atau bisa wawancara juga ya, yang mencakup psikologi dasar anak ya, psikologi dasar anak tadi yang visual, auditory, haptik, terus ingatan kayak gitu. Terus kemudian menentukan salah satu hasil terendah anak yang dianggap sebagai faktor penyebab paling utama.
Jadi dilihat dulu hasilnya terendah apa nih, kemudian membuat rancangan pembelajaran bagi anak. Nah, ketika sudah membuat rancangan, maka alhamdulillah nanti bakalan ada hasilnya. Misalkan nih seperti ini pembelajarannya. Hasil identifikasi. Siswa kelas 3 SD berinisial A belum mampu membaca kata maupun kalimat sehingga masih harus dibantu oleh guru. Tetapi sudah mampu membaca suku kata, kemampuan berhitung dan menulisnya baik. Nah, gitu. Jadi memang ABB ini biasanya hanya mencakup satu kategori dalam kesulitan akademik. Misalkan kalau misalkan berhitung dan menulisnya bagus, maka membacanya itu yang kurang. Nah, biasanya kayak gitu anak ABB mah. Kadang ada yang membacanya bagus, berhitungan kurang gitu. Tapi itu tidak boleh langsung juga mengecap itu anak BB, enggak, bukan juga ya. Karena anak mah semuanya sama. Ya, banyak kasus di saya gitu ya. Ada anak yang salah satunya inisial D, misalkannya dia matematikanya jago, bahkan yang tadi teh yang kelas atas kayak gitu itu benar-benar jago. Kemudian ada satu lagi adalah gitunya, dia benar kalau ngegambarnya bagus Bu, ngegambarnya malah bagus. Saya tantang, coba kamu suka apa gitu ya. Saya suka nonton kartun Pak, kartun apa nah, SpongeBob. Oh gitu, sering nonton kartunnya, sering. Ya udah sok gambar kartun. Ternyata dia menggambar SpongeBob kartun itu benar-benar percis Bu. Makanya saya langsung bilang ke orang tuanya, Bu ini mah langsung di komik, dilatih disuruh baca komik aja, disuruh baca komik, disuruh beli komik, dan disuruh gambar komik, itu aja saya maketnya. Oh gitu Pak, ya itu gimana pembelajaran nanti itu mah gampang gitu. Jadi memang gitu. Nah, bagaimana dengan soal ujiannya? Ya soal ujiannya ya berarti harus perbanyak gambar. Memang harus dibedakan soal ujian OG gitu. Nah ini ya, dalam psikologi dasar siswa A memiliki hambatan dalam memori sehingga ia sulit mengingat suku kata yang telah ia baca. Contoh meja, setelah dipecah menjadi meja, anak kesulitan menggabungkan kata menjadi meja sehingga hanya ingat kata ja. Ya betul. Jadi huruf depannya itu memang sulit. Beja gitu, bu tui kuku buku itu sulit pisan. Oke sok nya gitu. Terus ya jadi kira melatih kemampuan memori bisa nah ini salah satunya adalah cara untuk bagaimana menemukan kasus seperti ini adalah dengan melatih kemampuan memorinya ya. Bisa dengan permainan seperti ada kartu kertas sok diacak terus disuruh dipasangkan kayak gitu. Terus yang kedua dalam membelajarkan anak satu kata utuh tidak boleh dipecah menjadi suku kata gitu. Jadi memang harus sistematisnya punya. Kalau misalkan si anak memang belum bisa huruf M, berarti kita latih fokus ke sana gitu. Ulah waka ditambahan misalkan kayak gitu, enggak, jangan dulu. Jadi fokus dulu apa yang belum dia kuasai gitu. Udah nuhun. Ya begitu paparan dari saya. Begitu Bu, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah gitu Ya Pak. ya. Sebelumnya bentar dulu Bu, saya akan buka dulu polling. Boleh Mang. Nanti tolong diisi saja ya Bu ya. Boleh Mang. Nah mulai Bu, dikasih waktu menit.
gimana Pak yang ini? Diketik aja. Saya ngetiknya susah ya di mana ya? Oh, Di gitu. HP Tulis. susah ya. Oh, berarti ya Bina kurang pemrograman. Mana ada klik. Mm-mm. Oh iya Bu, lepat Bu. Mana nih? Lepat, udah Bu, itu salah Bu. Harusnya nu eta udah. Gitu. Heeh. Eta tos tosnya. Oke. Bisa submit aja. Tiasa pamit tiasa yang mangga. Tapi ya mah abi lepat ada mau soalnya ya mah. Ya. Hilap. Oh iya. Jadi ya mas tinggal Tapi ada ini yang itu kita bisa apa? udah ya begitu saja Bu. Oke, sebelum menunggu pollingnya berakhir ini sok yang mau tanya-tanya. Hah? Pollingnya kurang. Pollingnya nggak diulang. Oh nggak usah Bu lah, udah we cukup. Udah we. Oh iya. Demikianlah paparan dari Bapak Presenter, Bapak Ahmad Lukman mengenai anak berkesulitan belajar, di mana ini memang sangat real ya di kita ya sebagai guru gitu pada umumnya sangat banyak menemukan anak-anak seperti ini. Dan tadi sudah dikumpas tuntas oleh Bapak Ahmad mengenai cara menemukan identifikasi, cara asesmennya sudah diterangkan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan. Ya, mangga. Atau mau Dari Bu Nina menambahkan? mungkin ada yang mau ditanyakan, Bu Nina? Ya, mau menambahkan. Halo Bu Nina, apakah ada? Nih, kita harus pantau Bu Nina. Masih ada Bu Nina? Suaranya kecil Bu. Ada? Iya, ada. Bu Nina mau menambahkan atau mau bertanya dari tadi materi yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ahmad? Ya, kalau saya Bu Teti. Sebentar Bu. Bu Nina. Kebetulan di kelas saya Bu juga Nina. ada berkebutuhan. Jadi saya mengajari kelas 5 nih. Jadi si anak ini nggak mau menulis, tidak mau mengerjakan, tidak mau apa-apa. Dia itu dari pagi sampai pulang cuma duduk aja Bu Teti. Saya sebetulnya sudah membedakan materi dia dengan yang lain. Kalau yang lain pelajarannya seperti normal aja. Nah, anak ini saya sudah bedakan. Kalau misalkan yang lain disuruh mengerjakan ini, dia saya kasih tugas yang lain karena nggak mau menulis sama sekali. Nah, tapi kalau misalkan permasalahannya Bu Teti, di saya ini kelas banyak, kelas besar, di satu kelas itu ada 53. Nah, itu jadi kesulitan untuk menangani satu anak ini, karena kan kita juga harus menangani banyak murid gitu ya. Nah, kadang dia ini sama saya kurang kurang terperhatikan atau gimana. Nih misalkan kamu nulisnya gini aja nih, dari sini sampai sini, kan dia kan nggak mau menulis ya. Nggak mau menulis, tapi kita masih aja nggak mau. Ini aja dari sini sampai sini kan dia kan banyak satu kalimat gitu. Nah, Ibu Nina. Padahal itu cuma baris gimana gitu. Nah, iya. Nyauran. Ya Pak. Itu volumenya dikecilin. Oh, kenapa? Ya. Biar nggak feedback Bu. Ada feedback. Bentar. Baik, Pak Ahmad tadi menanggapi dari pertanyaan Bu Nina bahwa dia mengajar di kelas 5 ya Pak Ahmad. Apa yang tidak mau menulis, padahal itu materinya sudah beda dari temannya yang lainnya. Yang lain mungkin materinya banyak, misalkan kalau dia dipermudah belajarnya, tapi pada kenyataannya tetap saja belum selesai. Nah, bagaimana Pak cara penanganannya? Ya baik Bu Nina, terima kasih atas
pertanyaannya. Jadi kalau misalkan kita menemukan anak-anak seperti itu, memang kita tidak bisa secara nurani kita pasti kita pengen nolong ya Bu ya, pengen ngebantu banget, dan itu pasti karena kewajiban seorang guru, dan itulah hati suci seorang guru. Tiap ada anak kartu mati langsung nah sok kayak ngarangkul gitu nyabunya. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi hal itu? Memang ya kalau misalkan ibu benar-benar hebat sebetulnya, bisa menangani anak yang sangat banyak, lalu ada yang celing anak eta hiji gitu ya. kudu wah hebat apa nama itunya hebat. Nah makanya sebetulnya kalau dalam dunia inklusif itu memang betul ya, jadi lebih bersifatnya kepada apresiasi, kemudian menjadilah sebuah produk gitu ya kalau misalnya di dunia inklusif. Nah, untuk mensiasati hal itu langkah pertamanya adalah harus di asesmen dulu Bu, harus diobservasi dulu si anaknya. Kemudian yang paling penting tuh harus harus ada adjustment psikiaternya, adjustment psikologinya gitu. Jadi kita juga kan butuh ya dari hasil dari non diagnosa gitu, bukan diagnosa, apa hasil dari psikiater. Jadi judgement psikologinya ya. Kita pemeriksaan dulu ya, periksa dulu. Jadi bagaimana sekolah juga harus mendukung ya Pak ya. Apa? Jadi berapa IQ? Nah ini memeriksa ini Pak. Kalau misalkan Pak kecilin dulu begini apa ya, kalau misalkan orang tua itu kan kadang-kadang tidak mau mengakui ya ada anaknya yang ABK, anak berkebutuhan khusus. Nah itu ya berkebutuhan belajar. Nah kita itu kita sudah menduga-duga nih, ini kayaknya ini anak berkesulitan belajar, tapi kan kita nggak bisa menentukan menjudge saja ya ini anak begini gitu kan, tetap harus di tes gitu kan. Ya. Nah, menyampaikan kepada orang tua itu terkadang kita itu harus hati-hati, karena tidak semua orang tua yang menerima kalau misalkan anaknya dikatakan seperti itu gitu. Kadang suka ada yang marah gitu kan, disebut anak kurang. Ya. Nah gitu. Ya. Memang saya berikan informasi kepada orang tua anaknya itu kurang gitu. Jadi gimana Pak? Kalau ya saya pernah saya alami juga ya Bu ya, ketika anak didik saya memang ini tuh memang dia itu kalau misalkan di asesmen lebih kepada kayak tunagrahita Bu. Jadi kayak tunagrahita memang kayak lebih ke EQ-nya sangat rendah gitunya, sangat rendah pisan. Tapi motoriknya bagus. Nah saya tuh coba Bu gimana ya, jadi memang benar-benar strategi guru ya namanya. Janten ya kalau abi mah lebih sifatnya naikin heula Iya. Kemudian nah tapi Bu ini teh biru teh bagus dalam ininya, komiknya gini misalkan kayak gitu ya, ini teh gini bagus. Nah ibu coba beli buku komik gitu. Oh gitu. Terus Bu ini Bu mau nggak saya ini saya cuman tadinya ke si ibu itu pengen tahu EQ-nya anak itu, tapi benar-benar harus itu kumaha meh hatinya selalu terjaga gitu ya, perasaan ibunya kayak gimana. Memang itu tantangan jadi guru Bu. Lalu bagaimana caranya kalau misalkan kalau misalkan wae ibu itu tidak mengakui, maka kita harus membuka datanya gitu. Memang betul ibu harus mengakui, kalau tidak percaya mangga silakan untuk dites kembali gitu nya, sok we tes lah ka psikiater gitu nya, bisi teu percanten mah kumaha kondisina kiki-kikina, biar nantinya ya sekarang gini aja, ibu mau anak ibu mau gimana sekarang gitu, saya mah di sini mau ngebantu gitu. Nah ini karena beda pembelajarannya, sangat khusus. Ada di saya yang sekarang kelas 6 Bu, kelas 6. Untung si orang tuanya memang menyadari bahwa anaknya itu autis.
tapi semangat gitunya, semangat. Ada lagi satu lagi yang anaknya memang misalkan ADHD gitunya, tapi tidak mengakui, jadinya wah merasa sehat saja, dan akhirnya memang ketinggalan tahapannya juga, perkembangannya juga kurang bagus. Makanya kalau misalkan ada anak berkebutuhan khusus, kalau misalkan, nah itulah peran GPK di sana penting, guru pendidikan khusus, ada pendamping khusus juga. Nah itulah pentingnya di sana. Kalaupun misalkan si orang tuanya tidak mau memakai pendamping karena kebutuhan ekonomi, nah di sini tugas guru untuk selalu mengupdate ilmu gitu. Makin liar gitu. Karena waktu saya ikut seminar tentang inklusif ini di Australia sendiri. Menambahkan ya Pak ya? Ya, mangga Bu. Iya. Ya jadi memang gitu lah Bu, kita harus Iya tadi kan kata Bapak memang kalau misalkan kita ini ya Pak ya kurang ini ya Pak, terdengar Pak suara saya? lup tadi lup. Dengar Bu Teti? Tadi lup. Enggak ada lama gitu penerimaan suaranya kayaknya. Oh iya. Ya tadi kan kalau kita punya di kelas kita anak berkebutuhan khusus atau sulit belajar, memang sih kalau di kondisi untuk di sekolah negeri itu memang kondisi kelasnya itu kan banyak ya Pak ya. Walaupun ini kita butuh ya, karena memang sulit sih kalau di negeri gitu kita mau ada pendamping gitu. Terus kalau kita arahkan juga, kalau ini memang orang tua ada yang sadar dan ada juga yang tidak menyadari bahwa kebutuhan anak ini memang berbeda dengan yang lainnya gitu ya. Tadi Bapak sudah sarankan bahwa kita itu bagaimana pendekatan kepada orang tua ya, supaya bicara kita itu bisa diterima oleh orang tua dan paham Ya betul. akan kondisi anak ya. Ya begitu memang Bu. Jadi memang dalam dunia pendidikan kalau misalkan kita belum Sama saja gitu ya kalau misalkan. oh ya terus lu lepu suarana lu Ya sengaja nggak apa-apa. Kumaha Bu? Ya gitu Pak. Kalau misalkan kebutuhan khusus kelihatan aja nggak apa-apa. Ya kebutuhan khusus kelihatan kayak ABK, kayak misalkan ADHD itu sangat terlihat. Ya. Jadi memang halo. Bentar Bu, ini teh ada agak feedback dulu ya, sebentar. Bu Teti? Nah gitu Pak. Ya Pak. Ya, sebentar. Ya Bu. Ada itu sangat Ya Abi. ada Bu Dina ada. Pak Lukman Pak Lukman tuh muter videonya di saya. Oh iya mohon iya suantana ada iya kiranya. Ya bias. Lanjut Bu. Ya sok. Si Abi pangintennya. Ya. Si Abi nganggo dua ya teh. Oke, mulai ini. Ya, siap. Ya Pak, ya. Udah terdengar sekarang jelas. Kalau tadi ada ini feedback ya. Ya, feedback. Jadi agak iya gitu Bu, jadi padu-adu gitu nya. Padu-adu. Ayo Pak, dilanjutkan Pak. Ya, jadi memang kalau misalkan kita menemukan Dilanjutkan tadi ini Pak membahas tadi Pak. Membahas apa Bu? Iya. Oh ya, ini. Oke Bu, sudah mulai clear ini suaranya? Ini nih ada Ibu Nina. Ya ada Pak. Ibu Nina. Ada. Volumenya. Ya, halo. Volumenya dikurangin. Iya sebentar. Ya. Ini suara siapa yang feedback? Iya tanya. Oh nya Bu Nina.
Nah, sip. Cek, Bu. Cek. Abdi ya? Nah, udah, sip. Masih? Oh, masih Masih? sedikit lagi, Bu. Ya, itu Bu Nina. Masih, ya Pak, kita lanjut saja Pak, waktu tinggal 9 menit lagi. Oh iya, siap. Udah? Udah, Bu. Nah, oke, sebentar, Bu. Ada nggak Pak? Ada, tapi Ada. feedback. Mm-mm. Jadi mesti dikecilin. Masih? Iya, masih. Abdi bami malih kanu laptop Pak siga tadi deui. Oh, nyawios. Sakedak teh nya. Siap. Ibu di mute heula we. Nah, sip. Ya, memang ketika kita menemukan anak ABK, kita mesti yaitu teh pentingnya asesmen tuh seperti itu. Kita harus identifikasi dulu seperti apa, kategorinya apa. Karena misalkan ADHD, kalau misalkan ADHD mah sebetulnya mudah, Bu, asesmennya. Ya, Pak Ahmad udah? Yang punya Bu Nina mut heula. Udah, Bu. Nah, kita lanjut saja. Misalkan kalau misalkan ADHD memang sudah dikategorikan. Kalau anak ADHD memang tidak bisa diam ya gitu ya pertama. Ya, jelas gitu kelihatan kan kalau autis sama ADHD itu Iya, jelas. jelas. Nah, ini yang paling Iya. sulit mah adalah Iya. ketika anak-anak berkebutuhan khusus, berkesulitan belajar ini yang mesti kita benar-benar teliti secara detail. Kemudian kami menemukan anak yang kayak tadi Iya. saya bahas. Jadi si anak itu memang ini teh apakah ABB atau tunagrahita atau pokoknya banyak sekali gitu. Ya, memang nah itulah mesti di asesmen, Bu. Biar kita tahu dan kita benar-benar bisa mengajarkannya gitu. Oke, di sini ada yang Iya. ya begitu, Bu. Segitu. Barangkali ada yang mau menambahkan? Mangga. Ya. Iya, Bu Dina jelas tadi pertanyaan tadi dari Bu Dina. Ya sudah jelas. Pak Lukman, terima kasih. Ya, sama-sama, Ibu. Ya, Bu. Kita punya waktu 7 menit lagi. Ya. Barangkali Intinya kita harus ada komunikasi ya Bu Teti ya antara orang tua dengan guru. Tetap komunikasi Ya, betul. ya. Mungkin lebih ditekankan cara ini aja Bu Nina, cara menyampaikannya mungkin ya. Bagaimana kita bisa menyampaikan itu dengan baik gitu supaya tidak salah pengertian atau salah paham dari orang tua itu sendiri gitu ya. Iya, betul. Mungkin itu ya sudah jelas. Baik Pak Ahmad, karena waktu mungkin ya atau mungkin ada dari peserta yang lain mau menambahkan atau misalkan mau bertanya. 1 menit saja. Ada Ibu Rifa sini. Ya, tadi sudah jelas ya bahwa anak berkesulitan belajar ini sangat banyak dan tentu saja bagaimana strategi guru ya untuk bisa membimbing lebih dari murid-murid yang lainnya ya. Seperti halnya tadi Bu Nina pekerjaannya itu dipermudah daripada siswa yang lainnya. Baiklah, demikian materi pada kesempatan sore hari ini yang mana tadi sudah dibahas dengan jelas anak berkesulitan belajar itu banyak hal yang mempengaruhi dan juga perlu dilakukan asesmen terlebih dahulu supaya kita nanti bisa mengetahui langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Demikian Bapak Ibu materi paparan dari Bapak Ahmad Lukman. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada host. Mangga Bu Nina. Ya. Bu Teti, tidak terasa ternyata sudah 1 jam berlalu dan kita sudah memasuki akhir acara. Saya di sini selaku host ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang hadir, kepada Ibu Bapak instruktur yang juga sudah mendampingi. Sekali lagi saya ingin mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan yang kami lakukan.
Untuk menutup acara ini, marilah kita tutup dengan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini bisa memberi manfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini nih ada sedikit poll, hasil pollingnya kita lihat. Udah. Terus Dina, mana lihat hasil pollingnya. Udah tadi Bu. Ngaheng Bu. Nah itu, Udah ya.